Shalom saudara-saudaraku. Baiklah untuk saat ini agar kita dipenuhi dengan firman Tuhan menjadi bahan dan modal kita melanjutkan segala aktivitas kita satu hari ini. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Allah yang baik, Allah yang setia. Kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Baiklah Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman Tuhan, agar firman itu bisa kami jadikan sebagai kekuatan kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan atau firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini saya ambil dari Yesaya 46 ayat 10. Firman Tuhan yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulakukan. Demikianlah firman Tuhan. Kesetiaan adalah salah satu kunci keberhasilan dalam kehidupan manusia. Kepatuhan dan ketaatan adalah merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, betapa luar biasanya apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa itu terbuang. Mereka menghadapi kesusahan yang sangat sulit. Mereka merasakan tidak adanya kebebasan. Mereka merasa terkekang dalam segala kehidupannya. Dan mereka merasakan banyak hal yang sangat mengganggu dalam kehidupan mereka. Namun semua ini terjadi adalah kehendak Tuhan oleh karena ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak mau menuruti perintah Tuhan dan bahkan melarang melakukan apa yang sudah dilarang Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu Nabi Yesaya menyuarakan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang dahulu dipuji tetap berkuasa penuh sampai kini. Allah yang dahulu tetap masih mempunyai kekuasaan sampai sekarang. Sehingga keraguan-raguan dan ketidaksabaran membuat keadaan semakin tidak baik dan mencoba peruntungan untuk menyembah ilah lain. Sikap dan perbuatan bangsa Israel ini sangat berlawanan dengan perintah Tuhan. Sehingga mereka mereka dihukum oleh Allah. Dan itulah salah satu yang bisa menyebabkan penderitaan bangsa Israel ketika sampai mereka mengalami keterbuangan, mengalami penjajahan yang sangat menyiksa mereka. Tetapi salah satunya adalah bangsa Israel melupakan bahwa Allah yang dahulu adalah Allah yang setia. Allah yang dahulu adalah Allah yang berkarya sampai sekarang. Sehingga mereka memilih Allah-Allah lain. Mereka mau menoleh dari Allah yang dahulu
diyakini mereka. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian firman Tuhan pada saat ini mau menyuarakan kepada kita bahwa kehidupan ini adalah milik Allah. Dalam kehidupan kita, Allah sendirilah yang berkuasa. Sehingga dimanapun dan bagaimanapun bentuk ruang kehidupan kita, tentunya kita harus mampu memaknai bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan mengaturkan segala kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya Allah yang kekal, Allah yang menetap, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu diwujud nyatakan dalam Yesus Kristus, Allah yang selalu menyertai manusia sejak dahulu kala. Maka bisa kita katakan kasih setia Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan manusia dari zaman dulu sampai sekarang. Janji Allah juga akan ditepati dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Persoalannya, manusia tidak mau mengikuti proses yang diberikan oleh Allah, sehingga sering manusia itu mencari-cari kebebasan, mencari-cari kenikmatan, mencari-cari apa yang membuat manusia itu senang, sehingga manusia itu sering mencari Allah lain di luar Allah Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini sangat tegas. Nabi Yesaya mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang dari dahulu sampai sekarang, Allah yang kekal, Allah yang permanen, Allah yang tidak mau berubah. Sehingga apapun yang dihadapi manusia ini, apapun yang dihadapi manusia pada zaman sekarang, bukan Allah yang berubah, tetapi manusia itu tidak mau menerima bagaimana Allah berkarya dalam kehidupannya. Sehingga manusia itu tidak merasa puas dengan tindakan Allah. Manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah diperbuat oleh Allah. Sehingga manusia itu mencari kepuasan di tengah-tengah dunia. Mencari kepuasan dengan Allah lain. Mencari kepuasan dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Dengan demikian saudara-saudara yang terkasih dalam firman Tuhan pada saat ini, maka kita harus memegang teguh bagaimana Allah yang kita puji dari zaman dahulu. Dialah Allah zaman sekarang. Bagaimana Allah yang setelah memberikan segala sesuatunya dalam kehidupan kita sejak dahulu kala. Dialah Allah yang sampai sekarang. Saudara-saudara yang terkasih, kita diundang sebentar untuk mengenang masa-masa lalu kita. Kita diundang sebentar untuk mengenang dan mengingat apa yang sudah kita hadapi dalam hidup ini. Bisa kita katakan banyak hal yang sudah kita hadapi. Adalah suka dan duka. Tetapi sering kita menjerit oleh karena duka yang kita alami. Namun duka itu bisa kita lalui sehingga kita hidup sampai sekarang. Yang menjadi pertanyaan, itu gak kekuatan siapa? Dan siapa yang memberikan kekuatan kepada kita? Saudara-saudara yang terkasih, itu bukanlah semata-mata oleh karena kekuatan kita, tetapi adalah kekuatan Allah. Sehingga dengan apa yang kita hadapi, yang sudah kita terima masa lalu dari Allah, bahwa itulah Allah yang zaman sekarang juga. Sehingga apa yang mau dituntut dari kita, bahwa Allah yang setia itu, Allah yang peduli itu, Allah yang mau memberikan segala sesuatunya dalam hidup kita pada zaman dahulu. Dialah Allah zaman sekarang. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, Allah yang menetap, Allah yang teguh, Allah yang permanen, Allah yang selalu setia. Sehingga manusia kita sekarang ini adalah orang-orang zaman now. Jangan menumbuhkan keraguan lagi. Jangan menumbuhkan kebimbangan lagi. Baiknya kita mau menghadapi masa esok. Keraguan, kecemasan, ketakutan kepada dalam diri kita hilang ketika kita meyakini Allah yang berkuasa atas hidup kita. Allah yang menguasai kehidupan kita. Dan Allah yang mengaturkan kehidupan kita.
Sehingga hidup manusia ini hanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka apapun yang kita khawatirkan, apapun yang kita takutkan untuk di hari esok, pemahaman dan suara Nabi Yesaya pada pagi hari ini mengatakan kepada kita bahwa Allah sendirilah yang berkuasa atas kehidupan kita. Untuk itu, mari kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah karena dialah yang berkuasa. Pujilah dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan dengan firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Baiklah Tuhan, sering kami salah mengenal dengan Allah. Allah yang sudah kami rasakan kebaikannya pada masa-masa yang lalu. Allah yang sangat peduli dan kami sudah merasakan kepedulian Allah dalam kehidupan kami. Tetapi untuk saat ini Tuhan sering kami melupakannya, bahkan untuk memasuki di hari esok juga kami sering melupakannya. Kami sering melupakan kebaikan-kebaikan Allah sehingga kami akan semakin cemas, bimbang dan ragu dalam kehidupan ini. Bapa di surga, secara khusus Tuhan dalam melakukan pekerjaan kami masing-masing, jangan biarkan kami berada dalam keraguan-raguan dan kebimbangan. Tapi firman yang menyapa kami pada saat ini, justru Allah lah yang berkuasa atas segala kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, agar senantiasa menyerahkan kehidupan kami dan sepenuhnya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan, dalam melaksanakan aktivitas kami juga, biarlah Tuhan yang selalu mengaturkan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.